Dulu si bapak ini sempat melakukan ritual pesugihan agar kaya. 1 tahun, 2 tahun, tidak terjadi apa-apa. Keluarga mereka masih harmonis, menikmati kekayaan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nathan di sini. Pada hari ini, gue akan coba menceritakan pengalaman hidup gue, yang mana gue di sini sempat melihat seseorang yang mengalami gangguan jiwa, atau bisa kita singkat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Konon katanya orang ini dahulu melakukan pesugihan, tapi di sini gue nggak tahu pesugihan apa yang dia lakukan ya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2015, yang mana pada waktu itu gue sama teman gue sendiri, teman SMA gue, sempat berjalan-jalan, ya bahasanya menemui salah satu petilasan yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Petilasan seorang raja, yang raja ini terkenal akan ramalannya. Ya kalian tahulah siapa. Kita nggak perlu sebut tokoh ini siapa, hanya tokoh ini terkenal akan ramalannya yang bisa dibilang menurut orang benar. Lanjut ke ceritanya. Jadi kebetulan gua waktu itu ngelihat bapak-bapak, dia dengan pakaian compang-camping, dia berteriak menyebut nama yang gue sendiri nggak tahu nama yang dia sebut itu siapa. Nah, berhubung gue penasaran siapa nama, ya siapa yang dipanggil bapak ini, gue coba beranikan untuk bertanya dengan penduduk sekitar, yang kebetulan yang gue tanyakan ini seorang penjual mie ayam sekitar tempat petilasan itu. Jadi katanya penjual mie ayam tersebut, dulu si bapak ini sempat melakukan ritual pesugihan agar kaya. 1 tahun, 2 tahun, tidak terjadi apa-apa. Keluarga mereka masih harmonis, menikmati kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi di sekitar tahun keempat setelah si bapak ini merasakan kekayaannya, dia kembali dan bertanya kepada, ya bisa dibilang kuncennya atau kunci petilasan tersebut. Dia bertanya kenapa ada anaknya, salah satu anaknya yang meninggal. Nah, kuncen tersebut hanya berkata, ya itu kan maumu. Setiap ritual atau pesugihan yang dilakukan pasti akan ada dampaknya, baik bagi diri sendiri ataupun bagi keluarga. Tapi ketika bapak ini dijelaskan, dia menurut narasumber yang gue sendiri tanya, si bapak ini yang melakukan pesugihan ini hanya diam. Ya, beliau sih bilangnya gak ngerti. Maksudnya bapak ini diam karena berpikir ingin menghentikan atau tetap melanjutkan. Lanjut setelah salah satu anaknya meninggal, beberapa tahun kemudian, ya sekitar 1 atau 2 tahun kemudian, dia datang menemui kuncen tersebut. Dia mengatakan kalau si anak tiba-tiba sakit secara mendadak. Sebelumnya tidak ada riwayat dia terkena penyakit dalam. Semuanya baik-baik saja. Tapi anaknya dia ini yang mungkin bisa dibilang menurut cerita narasumber sekitar umur 7-8 tahun. Ini sakit yang mana tidak hanya batuk, tapi seperti ada yang terganjal di tenggorokannya. Ada yang ingin dikeluarkan tapi tidak bisa si anak ini keluarkan. Nah, dia di situ mencoba untuk bertanya kepada kuncennya. Namun sayangnya si kuncen tidak berada di tempat. Ada yang bilang dia ke salah satu kota di ujung Jawa Timur. Ada yang bilang dia ke Jawa Tengah. Pokoknya di situ
si bapak ini berusaha menemui si kuncen, tapi tidak sampai ketemu, alias dia tidak menemukan kuncennya itu berada di mana. Dia dengan sedih, perasaan sedih, berusaha membawa anaknya ke rumah sakit terdekat dengan petilasan tersebut agar anaknya segera mendapatkan pertolongan pertama. Namun konon nasib naas menimpa anaknya yang sakit ini, hingga si anak kemudian tidak bisa diselamatkan atau meninggal sebelum sampai ke rumah sakit, sebelum dia mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit. Lanjut ceritanya, si bapak ini akhirnya tidak datang lagi ke petilasan tersebut setelah kedua anaknya meninggal. Namun yang dikagetkan, ternyata sebelum saya ke sana, dia sudah beberapa bulan tinggal di tempat tersebut untuk mencari anak dan istrinya yang meninggal, yang dia sendiri percayai bahwa anak dan istrinya dijadikan tumbal oleh pihak penghuni petilasan tersebut, karena ini merupakan hasil dari perjanjian antara si bapak tersebut dengan jin pesugihan yang memberikan kekayaan kepada bapak ini. Ya, sekian cerita dari saya. Semoga bisa menghibur. Mohon maaf kalau mungkin ceritanya tidak terlalu panjang, karena hanya itu yang saya dapat dari narasumber gua. Sekian cerita dari gua, hikmah yang bisa dipetik. Mungkin kalau kalian ingin melakukan sesuatu, apalagi itu pesugihan, harap untuk memikirkan orang lain dan keselamatan diri kalian. Jangan hanya karena kalian ingin kaya secara instan, terus kalian mengorbankan orang yang kalian sayang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.